Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jelita dengan NIM 3333230106 dari kelompok 12, praktikan tutorial statistika 2 pada shift 2. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan untuk modul kelima, yaitu statistika non-parametrik. Pada tugas mingguan kali ini saya akan menjelaskan menggunakan video ini untuk nomor 2, 4, 5, dan 7. Sebelumnya kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi untuk nomor 2, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kadar polusi udara di tiga lokasi berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari tiga wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Dengan semakin tinggi skor menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Hasil skor kesehatan masyarakat disajikan dalam tabel 2 berikut. Jadi ini terdapat tabel untuk hasil skor kesehatan masyarakat dengan taraf signifikansi 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut. Lakukan uji hipotesis yang sesuai. Jadi untuk menyelesaikan tugas mingguan kali ini kita menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Baik, jadi untuk soal nomor 2 itu kita akan menggunakan uji mood median, di mana di sini setelah saya tuliskan beberapa sintaksnya yang nantinya bakal digunakan, yaitu nomor 2 itu kan uji mood median, lalu kita bakal menginput datanya terlebih dahulu. Di mana tadi di soal diketahui bahwa terdapat tingkat polusi dibagi menjadi tiga wilayah ya kan. Tadi itu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu terdapat juga skor kesehatan masyarakat yang diinput nilainya. Lalu ada exam data, data.frame, di mana tingkat polusi dan skor kesehatan masyarakatnya ini kita masukkan ke data frame. Lalu kita bakal menampilkan data. Sebelum itu kita bakal run terlebih dahulu untuk input datanya. Baik, jadi ini sudah terinput datanya. Setelah itu kita bakal membuat box plot, di mana box plot ini bakal menunjukkan atau memberikan visualisasinya. Dan bakal akan run. Nah, ini sini kita sudah terlihat box plotnya. Lalu kita bakalan menguji mood mediannya menggunakan packages RFA, AD, Memory, dan juga mengaktifkan packagesnya. Taran. Ini sudah diinstal dan juga telah aktif package-nya. Kita bakal langsung run untuk uji mood mediannya. Nah, jadi didapatkan hasil untuk p-value-nya itu adalah 0,01958. Nah, jadi selanjutnya kita juga bakalan melihat hasil dari software Minitab untuk membandingkan atau menyamakan hasil dari RStudio tadi. Nah, di sini saya telah mencobanya sebelumnya dan telah memasukkan juga untuk data-datanya. Nah, udah dimasukin dari skor kesehatan masyarakat dan tingkat polusinya yang dimana p-value-nya itu didapatkan bahwa p-value-nya itu sebesar 0,01958. Nah, berarti hal ini tuh menunjukkan bahwa kesimpulan yang diperolehnya itu adalah p-value-nya itu kurang dari 0,05 sehingga H0-nya itu ditolak. Nah, hal ini itu berarti terdapat perbedaan rata-rata skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi antar tiga wilayah, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, Bang Osik ingin mengetahui apakah perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Sebanyak 10 nasabah Bang Osik dipilih secara acak. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu sebelum dan sesudah pembaruan aplikasi telah dicatat pada tabel 4 berikut. Berdasarkan jumlah transaksi nasabah tersebut, apakah dengan perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah? Lalu terdapat datanya dari tabel 4 jumlah transaksi nasabah. Baik, jadi untuk
soal nomor 4, kita menggunakan uji Wilcoxon, di mana di sini kita menginput datanya terlebih dahulu, di mana ada data nasabah sebelum pembaruan aplikasi serta setelah pembaruan aplikasi. Lalu kita menggunakan sintaks wilcox.test sebelum pembaruan aplikasi, setelah pembaruan aplikasi. Paired sama dengan true. Ini langsung aja kita run. Baik, jadi diketahui untuk p-value-nya itu sebesar 0,005144. Lalu kita bakalan beralih ke Minitab. Jadi untuk di Minitab, hasil yang didapatkan adalah 0,006. Jadi yang jadi kesimpulan yang dapat diambil untuk soal nomor 4 ini adalah berdasarkan hasil perhitungan dari RStudio dan juga software Minitab diperoleh kesimpulan bahwa p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau maka tolak H0. Artinya terbukti secara statistik bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara eh, eh, sebelum dan setelah pembaruan aplikasi. Nah, pembaruan aplikasi ini juga dinilai efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Baik, selanjutnya untuk nomor 5, untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi, Laboratorium Osidanka memberikan akses di platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah 1 semester dilakukan evaluasi untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Data nilai ujian akhir kedua kelompok mahasiswa diberikan dalam tabel 5 berikut ini. Dengan nilai dengan alfa senilai 0,05, tentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Oke, selanjutnya kita untuk nomor 5 menggunakan uji Mann-Whitney, di mana kita bakalan menginput data yang diketahui di soal juga menggunakan sintaks seperti ini, akses underscore platform, dan juga nilai ujian yang dimana akses underscore platform ini terdapat mahasiswa akses platform dan juga mahasiswa tanpa akses platform yang berjumlah 9 dan yang akses platform itu 12. Lalu kita masukin nilai ujian dari seluruh mahasiswa. Setelah itu kita menggunakan sintaks data.frame untuk menggabungkan data ke data frame table, lalu juga kita menggunakan data split untuk membagi data berdasarkan kategori atau kelompoknya. Lalu kita menggunakan data untuk menampilkan datanya, lalu kita menggunakan Wilcox.test untuk melihat hasilnya dari uji Mann-Whitney. Kita run. Oke, baik. Jadi untuk p-value-nya itu didapatkan itu 0,000141. Baik, jadi untuk di software Minitab sendiri ini didapatkan hasilnya untuk p-value itu adalah 0,00014. Maka dari itu, untuk kesimpulan yang bisa didapatkan dari nomor 5 ini berdasarkan hasil perhitungan pada software RStudio dan juga Minitab, diperoleh kalau p-value-nya itu adalah kurang dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak, dan hal ini tuh berarti terdapat perbedaan nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Oke, baik. Selanjutnya untuk nomor 7, seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat metode pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika menggunakan non-tunai, kartu atau dompet digital, maka diberikan kode 0. Tabel 7 menyajikan data hasil survei dari 10 orang yang diwawancarai secara acak berurutan. Untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak, dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 95% berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan apakah urutan metode pembayaran ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Yang pertama kita masukkan sintaksnya adalah kita bakal menginstal package Rentas untuk menguji keacakan data random sama
kita menginstal package T-Series untuk menganalisis data deret waktu. Dan juga kita mengaktifkan eh, kedua package tersebut. Kita run terlebih dahulu. Oke, jadi packages-nya telah terinstall dan telah aktif juga. Lalu kita di sini menggunakan sintaks data as.numeric untuk menginput data dalam bentuk numerik, yang mana 0 itu adalah non-tunai dan 1 itu adalah tunai. Lalu kita juga menginput sintaks run.task vektor data untuk mengubah data numerik menjadi data kategori 0 dan 1. Di sini kita run tesnya. Oke, jadi didapatkan untuk p-value-nya untuk software RStudio itu adalah 0,5023. Oke, jadi untuk di software Minitab hasilnya pun serupa dengan di software RStudio sebelumnya, di mana p-value-nya itu didapatkan sebesar 0,502. Eh, maka dari itu, kesimpulan dari nomor 7 itu berdasarkan hasil hasil perhitungan kedua software, yaitu RStudio dan juga Minitab, diperoleh kesimpulan bahwa p-value-nya itu lebih dari 0,05, sehingga eh, H0-nya itu gagal ditolak, jadi H0-nya diterima, yang berarti terbukti secara statistik bahwa urutan metode pembayaran ini terjadi secara acak. Baik, mungkin cukup sekian video penyelesaian tugas mingguan kali ini untuk modul 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.